Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat guru, pada video kali ini kita akan membahas terkait kompetensi inti, kompetensi dasar, serta bagaimana mengembangkan indikator dan membuat tujuan pembelajaran. Semoga video kali ini dapat membantu sahabat guru semua dalam upaya memperbaiki pembelajaran melalui pemahaman terkait dengan KI, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Sebelum kita membahas KI, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran, terlebih dahulu kita bahas mengapa pendidik, dalam hal ini guru, perlu mengembangkan indikator. Hal ini dikarenakan sebagai pendidik, indikator keberhasilan pembelajaran merupakan langkah strategis dalam peningkatan kualitas pembelajaran, serta menjadi gambaran tercapainya kompetensi yang biasanya tertulis dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Acuan, mengapa guru perlu mengembangkan indikator? Sahabat guru, kewajiban guru dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dasar atau KD itu diuraikan pada Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Pada bagian penilaian oleh pendidik, yakni pada bagian E, diuraikan tentang 9 macam tugas pendidik dalam kegiatan penilaian hasil belajar. Salah satu tugas tersebut adalah mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dasar atau KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai. Selain itu dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching, seperti halnya keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan tetap memperhatikan karakteristik mata pelajaran dan kebutuhan serta kondisi peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran berlangsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI 3 dan KI 4. Atau sering juga disebut direct teaching atau pembelajaran. Selanjutnya adalah kompetensi dasar.
Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Sahabat guru, pada tabel ini ya, yang diambil dari Permendikbud nomor 37 tahun 2000. Dari taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan kemampuan kognitif mulai dari tingkat yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Pada tabel ini, tingkatan paling rendah sampai ke tingkatan tinggi adalah C1 sampai dengan C6. Bisa dilihat ya, C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 adalah menciptakan. Dalam taksonomi Bloom, tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Mekanisme dalam pengembangan indikator. Salah satu hal terpenting adalah melihat tuntutan kompetensi melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Mari perhatikan kompetensi berikut. 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Pada KD 3.2 ini, dapat diketahui bahwa tuntutan kompetensi yang harus dicapai siswa adalah membandingkan. Untuk materinya adalah siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Tuntutan kompetensi inilah yang nanti harus dikembangkan. Sahabat guru, dalam mengembangkan indikator, perlu diingat penggunaan kata kerja yang menunjukkan penekanan aspek yang diinginkan, mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Berikut disajikan contoh KD pada muatan IPA. 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. KD 4.8
membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai macam sumber. Nah, sahabat guru, aspek apakah yang menonjol pada KD 3.8 dan 4.8 di atas? Pada KD 3.8, aspek yang menonjol merupakan aspek pengetahuan, dan pada KD 4.8 merupakan aspek keterampilan. Nah, dapatkah sahabat guru, ya, Bapak Ibu, membuat indikator dari kedua KD tersebut dengan menggunakan tabel KKO? Perhatikan KD 3.8 berikut. Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Perlu dipahami, berdasarkan KD ini, dapat kita ketahui bahwa kata kerja operasional menunjukkan aspek pengetahuan yang berada pada level C4. Hal ini bisa dilihat dari tabel KKO yang sudah diberikan tadi. Maka indikator yang dibuat minimal mengikuti level C4 juga, tidak boleh berada di bawahnya, misalkan C1, C2, dan C3. Pertanyaan lainnya, jika KD berada pada level C3, bolehkah membuat indikator pada level C4 atau C5 yang berada di atas level yang tertera pada KD yang telah ditentukan? Untuk menjawab hal ini, perhatikan KD 3.5 berikut. Menemukan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Pada bagian kata kerja menemukan yang diberi warna kuning, kita ketahui merupakan kata kerja operasional yang berada pada level C3 dalam taksonomi Bloom. Dalam mengembangkan indikator ini menjadi kompetensi yang harus dicapai dalam proses pembelajaran, jadi harus ditulis. Ya, kalau tadi KD-nya level C3, ya, maka dalam indikator juga harus tertulis indikator yang memuat C3. Namun, dalam pengembangan indikator pula dapat dibuat level di atas C3. Seperti halnya contoh berikut. Pada indikator 3.5.1, ya, menghubungkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Ini masih C3 sesuai dengan tuntutan KD. Indikator 3.5.2 membandingkan berbagai sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Di sini, indikator ini sudah berada pada C4 atau level 4. Selanjutnya, pada indikator 3.5.3 membuktikan keterkaitan sifat-sifat bunyi dengan indera pendengaran. Di sini, ya, pada indikator 3.5.3 ini sudah berada pada level C5. Jadi kesimpulannya, dalam mengembangkan indikator, boleh membuat indikator yang berada di atas kata kerja yang ada dalam KD. Namun, tidak boleh berada di bawah kata kerja operasional yang ada pada KD. Misalnya, kata kerja dalam KD pada level C5 misalkan. Maka indikator setidaknya juga berada pada level C5. Tidak boleh C4, C3, C2, apalagi C1. Namun boleh dikembangkan menjadi C6. Setelah kita membahas pengembangan indikator berdasarkan kompetensi dasar, selanjutnya adalah membuat tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar atau proses pembelajaran. Sahabat guru, ada 4 unsur pokok yang perlu dicantumkan dalam perumusan tujuan pembelajaran, yang biasa disingkat dengan formula ABCD. Audience, behavior, condition, dan degree. Audiens di sini adalah siswa atau peserta didik. Behavior berarti tingkah laku atau aktivitas yang merupakan proses atau kemampuan yang akan dicapai oleh siswa tadi. Condition itu adalah keadaan atau kondisi yang dilakukan atau dialami siswa.
sementara degree adalah tingkatan perilaku yang diharapkan. Nah, di sini sebagai contoh kita perhatikan sama-sama salah satu contoh tujuan pembelajaran. Dengan pengamatan bagian-bagian bunga, siswa dapat membedakan bunga sempurna dan tidak sempurna dengan benar. Ya, dari tujuan ini, ya, audiensnya adalah siswa. Behaviornya adalah membedakan bunga sempurna dan tidak sempurna. Condition atau keadaannya yaitu pengamatan, ya, dengan pengamatan. Degree-nya adalah dengan benar. Sahabat guru, perhatikan tujuan pembelajaran berikut. Yang pertama, melalui pendekatan saintifik, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan cara menanam bunga di dalam pot. Kedua, menganalisis alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia, serta membuat model sederhana alat gerak manusia. Pada tujuan pembelajaran ini, dapat dilihat bahwa penulisan tujuan pembelajaran belum memenuhi 4 unsur pokok yang perlu dicantumkan dalam perumusan tujuan pembelajaran. Nah, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam mengembangkan indikator. Pada tabel ini, ya, sama-sama kita perhatikan, ya, bahwa kompetensi dasar 3.1, kata kerjanya merupakan kata kerja operasional yang berada pada level C4. Namun, salah satu indikatornya masih menggunakan kata kerja operasional yang berada pada level di bawahnya, yakni C2. Selain itu, saran saya dalam penulisan indikator ada baiknya mengikuti kode kompetensi, ya, mengikuti kode kompetensi dasar. Misalnya di tabel 1 KD 3.1 ada baiknya indikator dibuat dengan kode 3.1.1, berikutnya 3.1.2, berikutnya 3.1.3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kesalahan yang sering terjadi adalah jumlah indikator yang tidak sesuai dengan jumlah tujuan. Pada tabel 3.1 dan 4.1, kalau kita hitung ada 9 indikator ya, namun tujuan pembelajarannya hanya 1. Sahabat guru, demikianlah video kali ini yang membahas tentang KI, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.